Halo, di video ini kami akan menjelaskan dan mendeskripsikan tentang salah satu mata kuliah, yaitu semantik, dengan anggota Debbie Liawardani, Syahdan Imansyah, dan Sarah Veronica Kristiana Mea. Dengan pengantar, semantik adalah suatu cabang ilmu linguistik yang mempelajari, menganalisis, dan menyelidiki tentang makna suatu bahasa. Semantik dapat diartikan sebagai ilmu tentang makna atau tentang arti, yaitu satu dari 3 tataran analisis bahasa: fonologi, gramatikal, dan semantik. Kata semantik disepakati sebagai istilah yang digunakan untuk bidang linguistik yang mempelajari hubungan antara tanda-tanda linguistik dengan hal-hal yang ditandainya. Atau dengan kata lain, bidang studi dalam linguistik yang mempelajari makna atau arti dalam bahasa. Semantik merupakan cabang ilmu linguistik yang mempunyai hubungan erat dengan ilmu-ilmu sosial lain seperti sosiologi atau antropologi, bahkan juga dengan filsafat dan psikologi. Sosiologi mempunyai kepentingan dengan semantik karena sering dijumpai kenyataan bahwa penggunaan kata-kata tertentu untuk mengatakan sesuatu makna dapat menandai identitas kelompok dalam masyarakat. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Syahdan. Baik, saya lanjutkan deskripsi semantik. Kata semantik berasal dari bahasa Yunani sema yang artinya tanda atau lambang. Semantik pertama kali digunakan oleh seorang filolog Prancis bernama Michel Briel pada tahun 1883. Kata semantik kemudian disepakati sebagai istilah yang digunakan untuk bidang linguistik yang mempelajari tentang tanda-tanda linguistik dengan hal-hal yang ditandainya. Oleh karena itu, kata semantik dapat diartikan sebagai ilmu tentang makna atau tentang arti, yaitu salah satu dari 3 tataran analisis bahasa. Yang pertama, fonologi, gramatika, dan semantik. Semantik dari bahasa Yunani semantikos memberikan tanda penting dari kata sema. Tanda adalah cabang linguistik yang mempelajari arti atau makna yang terkandung pada suatu bahasa, kode, atau jenis representasi lain. Dengan kata lain, semantik adalah pembelajaran tentang makna. Semantik biasanya dikaitkan dengan 2 aspek lain, sintaksis, pembentukan simbol kompleks dari simbol yang lebih sederhana, serta pragmatik, penggunaan praktis simbol oleh komunitas pada konteks tertentu. Menurut para ahli, yang pertama, Ferdinand de Saussure. Saussure mengemukakan semantik, yaitu yang terdiri dari satu komponen yang mengartikan yang berwujud bentuk-bentuk bunyi bahasa dan komponen yang diartikan atau makna dari komponen yang pertama itu. Kedua, komponen ini adalah merupakan tanda atau lambang, sedangkan yang ditandai atau yang dilambanginya adalah sesuatu yang berbeda di luar bahasa yang lazim disebut referen atau hal yang ditunjuk. Yang kedua, menurut Tarigan mengatakan bahwa semantik dapat dipakai dalam pengertian luas dan dalam pengertian sempit. Semantik dalam arti sempit dapat diartikan sebagai telaah hubungan tanda dengan objek-objek yang merupakan wadah penerapan tanda-tanda tersebut. Yang ketiga, cair. Semantik berdasarkan tataran atau bagian dari bahasa yang menjadi objek penyelidikan dapat dibedakan menjadi 4, yaitu semantik leksikal yang merupakan jenis semantik yang objek penelitiannya adalah leksikon dari suatu bahasa. Yang kedua, semantik gramatikal
yang merupakan jenis semantik yang objek penelitiannya adalah makna-makna gramatikal dari tataran morfologi. Yang ketiga, semantik sintaksikal yang merupakan jenis semantik yang sasaran penyelidikannya bertumpu pada hal-hal yang berkaitan dengan sintaksis. Yang keempat, semantik maksud yang merupakan jenis semantik yang berkenaan dengan pemakaian bentuk-bentuk gaya bahasa seperti metafora, ironi, litotes, dan sebagainya. Yang keempat, Charles Morris. Morris memukakan bahwa semantik menelaah hubungan-hubungan tanda-tanda dengan objek-objek yang merupakan wadah penerapan tanda-tanda tersebut. Yang kelima, J. W. M. Verhaar memukakan bahwa semantik berarti teori makna atau teori arti, yakni cabang sistematik bahasa yang menyelidiki makna atau arti. Yang keenam, Lehrer. Menurut Lehrer, semantik adalah studi tentang makna. Bagi Lehrer, semantik merupakan bidang kajian yang sangat luas karena turut menyinggung aspek-aspek struktur dan fungsi bahasa sehingga dapat dihubungkan dengan psikologi, filsafat, dan antropologi. Materi selanjutnya akan dibaca oleh Debbie Lia. Baik, terima kasih. Saya akan melanjutkan materi selanjutnya mengenai objek kajian semantik. Pertama-tama saya akan memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Nama saya Debbie Lia Wardani, NIM saya 211401676. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang objek kajian semantik. Apa itu objek kajian semantik? Objek kajian semantik itu mempelajari tentang makna yang digunakan untuk memahami ekspresi manusia melalui bahasa. Bentuk lain dari semantik mencakup semantik bahasa, pemrograman, logika, formal, dan semiotika. Nah, di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai kajian formal, sedikit lebih inti lah maksud saya gitu. Apa itu kajian formal semantik? Kajian formal semantik bersinggungan dengan banyak bidang penyelidikan lain termasuk leksikologi, sintaksis, pragmatik, etimologi, dan lain-lain. Meskipun semantik adalah bidang yang didefinisikan dengan baik dalam dirinya sendiri, sering dengan sifat sintaksis dalam filsafat bahasa, semantik dan referensi berhubungan erat. Bidang-bidang terkait termasuk filologi, komunikasi, dan semiotika maksud saya. Kajian formal semantik juga sedikit kompleks. Nah, semantik dan sintaksis itu berbeda. Kenapa demikian? Karena kajian tentang keduanya berbeda. Terlebih dari kombinatorik unit bahasa tanpa mengacu pada maknanya, dan pragmatik kajian tentang hubungan antara simbol-simbol bahasa makna dan penggunaan bahasa. Dalam kosakata ilmiah internasional semantik juga disebut semasiologi. Selanjutnya kita akan belajar mengenai pelajaran apa aja yang dipelajari pada mata kuliah semantik. Setelah kita membaca dan memahami lebih lanjut dan lebih detail lagi, ternyata pengetahuan kami atau kita semua sebelumnya tentang semantik masih sedikit atau hanya beberapa saja. Tapi setelah kita semua atau kami mempelajarinya lebih dalam lagi dan lebih detail tentang semantik, ternyata banyak hal yang ada di dalamnya dan begitu luas hingga kita semua hanya mengambil inti-intinya aja, seperti yang sudah teman-teman saya jelaskan sebelumnya dan tadi saya jelaskan juga, seperti ringkasan-ringkasan yang ada di atas juga yang di dalam PPT ini. Sekian dan terima kasih dari kelompok saya dan teman-teman saya. Mohon maaf jika ada pengucapan yang kurang mengenakan atau sedikit menyinggung atau apapun itu yang kurang
mengenakan hati kami selaku pembuat video ini atau pembuat penjelasan mengenai pelajaran semantik ini. Mohon maaf dengan sangat-sangat kepada semua yang telah menonton video ini, termasuk kepada Bapak Mubarok. Kami mohon maaf dan terima kasih karena telah menonton video kami. Oke, dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.